pun ada waktu sedikit, yang ada dalam pikiran kita pondok, beliau seperti itu. Karena apa? Istiqomah, sudah menikmati pondok itu. Kenapa? Karena di pondok ini beliau yang berpikir, beliau yang bekerja bersama santrinya, beliau yang menikmati hasilnya. Inilah yang dinamakan belajar merdeka. Kementerian Dinas baru sekarang mengajarkan apa? Belajar merdeka. Pondok itu sudah dari dulu sudah merdeka, tidak mau terikat. Beliau ini berapa kali didatangi oleh pengawas, datang dulu, dilawan sama beliau, yang macam-macam pengawas depan ini ya. Secara regulasi tidak kuat, tetapi secara nilai-nilai kepondokan beliau dasarnya sangat kuat sekali. Maka kenapa diantaranya kurikulum di pondok pesantren Nurbaya ini adalah kurikulum gabungan? Karena beliau tahu, walaupun tidak belajar dan di PI, beliau tahu mana kurikulum yang baik, mana kurikulum masa depannya, mana kurikulum sampah. Beliau tahu ini. Jadi kurikulum itu ada yang sampah, hanya banyaknya saja berlembar-lembar, nilai kuantitasnya tidak ada. Dan kita tidak mau terjebak kepada yang bekas-bekas. Kita mau memberikan yang terbaik. Beliau sudah mengatur dari awal. Sampai orang Kementerian Agama itu kebingungan menghadapi beliau, pengawas. Ini kok MTS, tapi kok kurikulumnya nggak sama. Dijawab sama beliau, ayo kita adu kualitas. Nggak berani orang menang. Kualitasnya apa? Seluruh anak-anak MTS itu pakai bahasa Arab, insya Allah kalian nomor 1. Seluruh pelajaran agama, insya Allah kalian nomor 1. Kalaupun tidak kurikulum MTS, tapi kualitasnya kualitas perguruan tinggi. Sehingga beliau mengatakan pernah ini, beliau mengatakan ini di IAIH Nurul Hakim itu pengelolanya berterima kasih. Beliau bercerita ini, dan saya bangga sekali. Apa ceritanya? Alhamdulillah, anak-anak kami semuanya ketika menulis skripsi penelitian itu memakai bahasa Arab. Luar biasa. Padahal bahasa Arab di pondok sudah biasa, itu risala akhirnya kan bahasa Arab. Tapi di luar itu menjadi luar biasa. Maka ketika anak-anak yang kuliah di sana skripsinya bahasa Arab, itu sudah nilai plus luar biasa. Itu berpikir ke depan, maka luar biasa. Nah, jadi mohon maaf dulu ya, ini saya sampaikan dari hati nurani saya, pengalaman dengan beliau ya. Ini bukan membuat beliau menjadi lupa, tapi ini menjadi motivasi beliau ke depannya akan menjadi lebih kuat lagi. Kemudian yang terakhir adalah pondok Nurul Bayan ini tentu adalah dihajatkan untuk kemajuan umat. Maka perkembangan yang beliau sudah lakukan by step ini luar biasa. Di pondok ini ada jangka pendeknya, ada jangka sedangnya, ada jangka menengahnya, ada jangka panjangnya. Itu yang saya lihat beliau. Ketika mengungkapkan 10 tahun, beliau sebenarnya sedang mengevaluasi itu. 20 tahun mengevaluasi. Maka jenjang itu menjadi sebuah penting. Sehingga saya berkeyakinan ke depan, siapapun yang akan nantinya menggantikan beliau itu, dasarnya sudah kuat, dasarnya sudah matang, sehingga pondok ini tidak akan mati bersama dengan kematian pimpinannya. Tapi pondok ini tetap akan berjalan di atas nilai-nilai dan disiplin-disiplin yang sudah ada. Itunya beliau yang luar biasa. Apalagi ke depan ini beliau sudah ingin pada saatnya nanti secara simbolis akan menyerahkan wakaf, menjadikan pondok ini adalah wakaf, luar biasa. Dan itu yang akan membuat pondok itu menjadi besar, menjadi tahan lama, berumur panjang, karena memiliki sistem yang acuannya adalah khidmatun lil ummah. Kakanda tiang, Tuan Raja Muharram tiang, Tuan Karim Umuna, ini khidmat. Kami ini pelayan yang ingin memberikan layanan terbaik untuk memastikan generasi ke depan itu lebih baik daripada kami. Itu yang pentingnya sebenarnya. Maka anak-anakku, berterima kasihlah kepada Allah. Kalian sudah dipondokkan di sini, luar biasa. Jangan mencari pondok yang semuanya serba laks bagus. Ini anak santri makannya mualah hotel, ya kan?
tidurnya seperti hotel, kamar mandinya seperti hotel, tidak ada. Kalian mau pindah ke pondok yang dimana saja, pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka yang beliau tuntun kepada kita menjadi pendidikan, kita ini dibuat bukan untuk anak menjadi pintar. Sekali lagi, yang yakin Tuhan Guru kalian bukan menjadikan kalian menjadi orang pintar. Tidak, menjadikan orang pintar itu mudah sekali. Yang sulit itu menjadikan orang baik. Ini yang penting. Ya, karena pengalaman saya sendiri, ya, saya dulu nggak terlalu baik-baik, nggak terlalu pintar-pintar amat, ya. Nggak terlalu pintar. Tapi apa yang membuat kita bisa bertahan? Karena kita memiliki kecerdasan yang disebut sebagai problem solver. Memiliki kecerdasan untuk bisa keluar dari masalah. Saya itu gaya mustakmal, dulu bagaimana? Gaya mustakmal. Nah ini kalau didengar oleh yang lain gontor ini, jangan-jangan ini air ini katanya, gaya mustakmal, air mustakmal. Ini bahasa-bahasa gontor ya. Anak gaya mustakmal. Saya itu kecil, hitam, lurus ya. Mau dijadikan ketua PPM, nggak ada bentuknya. Mau jadikan keamanan, nggak ada bentuknya. Saya senang olahraga di pondok. Yang membuat saya betah di pondok itu olahraga. Pagi olahraga, siang olahraga, sore olahraga. Sampai saya itu dikenal sampai sekarang itu ahli basket. Jadi saya begini-begini basket. Yang membuat saya, Tuan Guru kami juga bisa mendirikan pondok ini. Apa sebabnya? Karena beliau tanpa disadari memiliki sebuah kecerdasan yang tidak banyak dimiliki orang lain. Apa itu problem solving? Anda dimanapun hidup, kalau memiliki kecerdasan itu, bisa hidup. Di pondok ini banyak kekurangan. Jadi jangan jadikan itu masalah. Jadikan dia sebagai cara untuk mendapatkan jalan keluar, solusi. Orang yang berpikir problem solving itu tidak pernah melihat sesuatu dengan ainus suhti. Dia akan melihat dengan ainur ridho. Kadang-kadang kamar mandi satu isinya 20 orang. Anak-anak harus cerdas. Biar saya bisa mandi kapan? Cari waktu. Itu cerdas itu. Ya. Ketika orang-orang kemudian habis olahraga, ya, saya dulu mau maaf tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Habis olahraga kan keringetan ya. Keringetan. Setelah keringetan ini, orang sudah lama, banyak antri di kamar mandi. Nggak mungkin saya nyerobot. Cara saya gimana? Muncullah problem solving yang muncul. Walaupun ini ada, tapi kecerdasan anak pondok yang bukan maksiat, ya bukan salah. Ini jangan ditiru. Bagaimana cara saya? Ketika azan, kalau di pondok azan itu, kalau sudah masuk lewat pasti ditempelin itu, dikumpulkan. Cara saya gimana? Saya masuk kamar mandi, diam di situ, sudah saatnya. Ketika selesai orang sholat, pulang ke kamar, baru saya keluar. Alhamdulillah aman. Itu problem solving namanya. Jadi anak-anak yang bandel di pondok itu bukan berarti tidak bisa menjadi orang baik. Pernah saya sakit, mohon maaf ini. Bukan sakit-sakitan, tamarot lah. Bagaimana saya? Jadi cerita di pondok. Akal saya jalan. Itu problem solving. Menghindari apa? Menghindari hukuman, menghindari pukulan. Kismul amin. Caranya gimana? Saya ke dapur waktu itu saya ambil kecap. Kecap itu kan warnanya agak, saya kasih kapas. Lalu saya tempel dia gitu. Kan datang buka begitu kan. Datang kamar, ini mana? Lantai turun. Al-Fasal. Mari itu Ustaz. Nanti kan lah saya Ustaz mundur. Jalan merah gitu kan. Ternyata itu sebenarnya adalah kecap. Aman, sudah kan begitu. Nah itulah ceritanya. Jadi, tapi jangan sampai di sini ada kejadian. Saking semangatnya Kismul Aman ini. Ada Kismul Aman hati-hati. Ada yang terlambat, semangat karena baru Kismul Aman. Ya akhi, mada khotoi. Yang ditanya bingung santri. Padahal yang seharusnya kan, ya akhi, mada khotoka, mada ta'afarta. Gitu kan. Ya akhi, mada khotoi. Saking semangat, nggak bisa bedakan khotouka, khotoi. Karena baru diakal. Yang kena rumah bingung. Mati Ustaz, Anda kasih Pak. Mada khotoi, mada khotoi. Lari Ustaz, Tapi tidak sadar kalau sebenarnya akan dijawab kalau pertanyaannya benar. Mada khotuka ya, mada khotuka ya. Pasti jawab khotoi Ustaz. Dia nanyakan apa salah saya. Dia nggak tahu dia apa salah. Nah itu, jadi kalau cerita tentang pondok luar biasa,
Mukarram, apa namanya, Tuan Guru Abdul Karim dan Umina Hajjah Halimatus Saqiyah ghaniyun an, jadi sudah tidak bisa, la yahtaju ilal bayan, ghaniyun anil bayan. Jadi udah tidak bisa disebut lagi, kata-kata tidak bisa mewakili apa yang saya rasakan dan ingin ungkapkan untuk beliau ini sebagai rasa syukur saya, karena beliau adalah kakanda saya, beliau ini adalah guru tiang juga, beliau juga luar biasa kalau berbicara tentang pondok itu. Fi kulli hinin wa waqtin wa zamanin, beliau selalu siap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah. Ini memang harusnya disetting lebih lama karena menarik dan seru sekali, banyak sekali petuah-petuah quote yang bisa kita ambil dari majelis ini sebenarnya. Tapi dikarenakan waktu, selepas ini juga ada hajatan Tuan Guru, selepas ini ada reuni akbar gitu ya, temu alumni yang memang arahnya mengutuk lebih internal karena perlu ada pembinaan dari pimpinan. Maka untuk Nurul Bayan Talkshow ini insya Allah kita cukupkan, walaupun singkat, semoga tetap bermakna. Oh, 2 menit ya. Nggak berani kita menolak, silakan. Karena dari saat ini merupakan saat yang sangat berharga untuk membuka berbagai sisi yang patut menjadi teladan. Ya, maaf ini ampura, tetap saya katakan lastu minal maddahi. Saya takut sekali kalau dicap sebagai terlalu banyak ngaju gitu. Kalau bahasa Kediri, banyak ngaju membentuk orang kajuman. Tetapi ini dalam rangka saya bukan mengaju, tetapi mengangkat berbagai sisi yang patut. Saya sendiri, maaf, dalam beberapa sisi ngambil beberapa pelajaran dari beliau. Maaf, dari dulu saya ajak beliau untuk pegang Ketua Dewan Dakwah KNU. Maaf, apa syaratnya beliau? Boleh, mau saya, tetapi jangan dilantik. Jangan dikukuhkan. Artinya beliau mau pegang tanpa harus kentara ia menjadi ketua. Afwan, ini bagian daripada sifat tawadhu. Bagian dari sifat tawadhu. Tetapi tawadhunya beliau itu secara, maaf, atur yang merasa baru, semua proporsional sesuai dengan manzilahnya. Tawadhunya itu betul-betul sesuai. Pada saat-saat tawadhu seperti itu, memang karena pondok masih membutuhkan kehadiran beliau 100%, sehingga kalau formal nanti tersita banyak waktu, sehingga itu yang saya lihat. Tetapi begitu sudah dengan usia yang sudah berlanjut, ya, maaf, sekalipun masih banyak, tetapi artinya sudah menginjak naik mau ke usia 60, ya, 54, kan lagi 6 tahun 60. Ya, sekalipun tetap kita berdoa semoga Allah berikan umur yang panjang kepada bagaimanapun dunia ini kemudian menuntut kita untuk mengkiprahkan pemikiran terbaik kita untuk daerah, untuk agama, baik itu secara langsung, ya, melalui pendidikan, ataupun pemikiran-pemikiran yang bisa kita kembangkan di luar. Nah, rupanya beliau sudah melihat itu, ya, bahwa waktunya sudah sedikit keluar dari benteng batas-batasan tembok Nurul Bayan, ya, sudah sedikit bisa keluar, sehingga pada saat beliau, saya minta sekarang ya, kita langsung beliau merespon, ya, dan memang itu harus, ya, maaf, mungkin satu saat kalau posisi di luar itu lebih memperlihatkan janji-janji ukhrawi yang tinggi, janji-janji terlaksananya nilai-nilai Islam yang tinggi, maaf,
bahasa Lebuh Sami diberi anak-anakku, why not? Tapi kan, jadi semua itu yang pun tadi belum terlanjur kenalkan saya jadi orang PKS, ya, terlanjur sekali. Sebenarnya saya kalau beliau katakan lebih dulu jangan. Cuma kenapa saya ya karena saya lihat ada celah untuk kita berbuat. Maaf, tidak usah saya perpanjang itu pada kampanye lah. Jadi, pokoknya tempatkan pemikiran, tempatkan sikap sesuai dengan kondisi. Banyak Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Masya Allah, beliau pada saat-saat menjadi muta'allim, beliau tidak memperlihatkan beliau orang cerdas. Sampai menurut riwayat diremehkan oleh teman-temannya. Karena apa? Yang belum waktunya tampil. Tapi begitu beliau ustadznya yang mengajar langsung, itu melihat bakat Imam Syafi'i yang luar biasa. Pada saat beliau tidak hadir, mungkin sengaja tidak hadir untuk menampilkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dipesan, gantikan saya. Nah, saat dibutuhkan seperti itu, Imam Asy-Syafi'i tampil. Padahal maaf, dengan tubuh kurus kering Imam Asy-Syafi'i yang memperlihatkan banyak ngaji, banyak belajar, tapi kurang asupan gizi-gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga agak kurus beliau. Tapi begitu tampil di tengah-tengah teman-teman pelajarnya yang ngaji, itu semua kemudian memeluk beliau, menempatkan beliau sebagai anak muda seusia mereka, tetapi pada tingkatan syekh yang tidak lebih kurang dari syekh yang sesungguhnya. Jadi pada suatu saat tampil, nah maaf, beliau rupanya sudah melihat itu, ya, sehingga KLU memang membutuhkan. Amin. Sekalipun saya tidak katakan Akhil Aziz Dr. Abdul Karim Bupati, lalu Muksin Wakil Bupati. Sekalipun saya tidak katakan begitu. Tetapi beliau insya Allah melihat situasi itulah. Ya, kalau memang begitulah memang jiwa pesantren. Hasyim Al-Asy'ari, Wahid Hasyim jadi masuk pada badan BPUPKI Wahid Hasyim, jadi Menteri Agama. Apa karena ambisi semata? Tidak, karena beliau ingin melihat ini kesempatan untuk ikut serta berkiprah dalam pembangunan bangsa. Sehingga yang bajang-bajang Dr. Muksin jangan alergi dengan jabatan. Wah, kalau dengan jabatan ini tidak bisa perbaiki umat, kenapa tidak? Termasuk antum. Jadi satu. Yang kedua, yang terakhir ini, maaf Tuan Guru. Dulu ini di pondok saya ada saudara saya yang persis pada beberapa sisi sama dengan beliau. Namanya Dr. Muzakkar. Pada beberapa sisi persis kayak beliau. Suatu saat pada acara silaturahim, ya, melihat perkembangan hadirin, apa kata beliau sambil berdiri, ingat, jadikan Nurul Hakim sebagai istri pertama semua guru. Sehingga maaf ya Pak Ahli, istri saya bilang Tuan Guru Karim sampai saya bilang maaf, sampai saya bilang habis kamu melihat saya bagaimana Mas bisa lihat sih? Saya melihat sekali saya kira ya cuma sudah itu dinamaku aku membisi kita. Jadi memang itu salah satu, dan saya kira untuk kalau kita mau buat pondok memang tidak usah terlalu banyak repot dengan berpikir-pikir yang macam-macam yang kira-kira menjadi hambatan. Kalau itu untuk kemajuan umat silakan, tapi itu pada porsinya. Saya kira itu sebagai tambahan supaya jangan ada tersisa. Sekalipun banyak lagi sisa, tapi oke lah, kapan saja banyak sekali sisa yang ada. Jadi begitulah pangkuran pengenangan saya kepada beliau yang saya katakan tadi luar dalam, tapi luar dalam itu tentu pada tataran yang dalam betul ya tentu saya tidak tahu. Tapi luar dalam pengertian pemikiran besar untuk wajah pondok saya tahu betul. Ya, itulah
dalam kalau bahasa Kediri itu dalamnya dalam soal pemikiran, bagaimana strategi pondok dan lain sebagainya, itu saya sangat paham. Saya kira itu mohon kepada yang pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah jazakumullah kulla khair pada kedua narasumber kita, Tuan Guru Maharov dan Tuan Dr. Muhsin. Insyaallah di kesempatan datang kita akan melanjutkan. Insyaallah ini bukan yang pertama dan terakhir. Biidznillah wa taufiq, insyaallah akan ada majlis-majlis selanjutnya insyaallah. Maka selepas ini kita kembalikan acara kepada saudara MC, karena akan dilanjutkan dengan reuni akbar, temu kangen alumni yang bisa saja membahas apa-apa saja, termasuk titipan dari Tuan Guru Maharor untuk KLI 1 itu dibicarakan semua. Tapi minta restunya Umi lagi. Masya Allah, minta restu istri kedua. Kurang lebih demikian apa yang bisa kita panggil rangkaian acara Nurul Bayan Talkshow ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami break sejenak dan akan dilanjutkan dengan reuni akbar IKNB pada pukul 12.10 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.